Adapun tujuan pembelajaran Betul, kita Mbak hari Asri, ini, Bu ya. Yuni, yaitu diantaranya menjelaskan pengertian tanaman sayuran. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sayuran. Yang ketiga, menyebutkan contoh tanaman sayuran. Betul sekali, Mbak Asri. Ya, Bu Yuni, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, iya, Mbak sebelum Asri. kita memulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku semuanya yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik Bu Yuni, Ya. berdoa dimulai. Baik, amin amin amin. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, apakah kalian masih semangat? Tentunya masih Ya, Mbak Asri, tentu ya, harus semangat selalu ya Bu Yuni ya. Ya, jangan lupa anak-anakku semuanya, siapkan dulu alat tulisnya untuk kalian mencatat semua materi yang akan Ibu berdua berikan. Iya. Ya, Betul. baik Ibu Yuni, bisa dimulai Ya, kita untuk bisa mulai, materi Mbak hari Asri. ini? Boleh, Mbak Asri? Ya, baik. Anak-anak, seperti yang anak-anak ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Iklim tropis yang dimiliki oleh negara kita ini sangat menguntungkan untuk tumbuhnya berbagai jenis-jenis tanaman sayuran. Oke, anak-anak dapat kita lihat di sini. Di sini ada tanaman cabai, ada tanaman bayam dan tanaman tomat. Ya, semua ini merupakan anugerah dari Tuhan yang tiada taranya terhadap negara kita, Ibu Asri. Ya. Berarti kita patut bersyukur ya Bu Yuni ya, Iya, betul. karena Indonesia dilimpahkan berbagai macam tanaman sayuran. Betul, Mbak Asri. Ya, Ya. dengan beraneka ragam vitaminnya, ya, terus kandungan gizinya, Betul ya, sekali, Mbak Asri. tentu sangat menyehatkan badan kita, iya, ya, Mbak Asri. apalagi di masa pandemi saat ini, ya. Betul sekali, Ya. Mbak Asri ya. Karena dengan banyaknya jenis tanaman sayuran dan harga yang murah ini, maka penduduk Indonesia dapat mengkonsumsi sayuran setiap hari dan tentunya dapat hidup lebih sehat, Ibu Sehat. Asri. Ya, Ya. betul sekali. Baik. Baik ya, anak-anak di rumah, apakah anak-anak tahu apakah yang dimaksud dengan tanaman sayuran? Ya. Oke, betul sekali anak-anak. Tanaman sayuran adalah tanaman yang menghasilkan sayuran, baik berupa herba, semak, perdu, maupun pohon. Sedangkan untuk definisi sayuran sendiri adalah bahan pangan asal tumbuhan yang memiliki kadar air dan serat yang tinggi, serta mengandung vitamin dan mineral. Dapat dikonsumsi dalam bentuk segar ataupun diolah dahulu dengan cara dimasak, Ibu Asri. Nah, Bu Yuni, Ya. di sini dapat dikonsumsi dalam bentuk segar ya? Ya. Apa ya maksudnya Bu Yuni dalam bentuk segar? Maksudnya di sini bahwa sayuran itu dapat dikonsumsi walaupun belum dimasak, Ibu Asri. Oh. Jadi sayuran itu cukup dicuci bersih. Dan biasanya ini untuk lalaban, Ibu Asri. Contohnya apa Ibu Yuni? Contohnya ada kol, ada kemangi, ada timun. Ya, Ya, tapi seperti tentunya tidak semua jenis tanaman sayuran Ya. bisa dimakan Ya. dalam bentuk segar Ya, ya. betul sekali, Ibu Asri. Ya, oke. Kita lanjut, Bu Asri. Kemudian? Di sini ada klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran ini yang pertama bisa ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan atau dimakan. Yang kedua berdasarkan pigmen yang dikandung, Bu Asri. Ya. Oke. Berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan atau dimakan, itu ada beberapa jenis sayuran, Bu Asri. Ya. Jenis sayuran apa saja, Ibu Asri? Ada sayuran daun, sayuran tangkai daun, sayuran batang, sayuran buah, sayuran polong, sayuran bunga, dan sayuran umbi-umbian. Iya. Ya, Mari kita bahas satu persatu, Bu Asri ya, supaya siswa kita akan lebih jelas. mangga. Yang pertama ada sayuran daun. Sayuran daun adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian daunnya. Ya. Nah, biasanya daunnya ini berwarna hijau, Bu Asri, karena banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun, ya. yang berfungsi untuk menangkap energi sinar matahari pada saat fotosintesis. Sintesis, ya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh sayuran daun, yaitu ada selada, kemudian ada sawi. Nah, dan banyak lagi yang lainnya, Ibu Asri. Ada sayur kangkung, ada sayur bayam. Nah, anak-anak,
sayuran daun dengan kualitas yang baik apabila daunnya itu utuh, tidak berlubang, ya, dan tidak busuk. Ya. Lanjut Ibu Asri, di sini ada sayuran tangkai daun. Ya, jadi anak-anak, ada beberapa sayuran selain daunnya dapat dikonsumsi, tangkainya juga bisa dimakan Ibu Asri. Oh begitu ya, Bu Yuni. Di sini ada contohnya yaitu sayur bayam, kemudian tanaman seledri dan daun kangkung. Sayur Bu kangkung Asri. ya. Apakah semua sayuran tangkai daun bisa dimakan Bu Yuni? Tidak semua Ibu Asri. Jadi tidak semua tangkai daun itu dapat dimakan. Contohnya? Ya, contohnya tangkai daun singkong, kemudian tangkai daun katuk itu tidak bisa dimakan Bu Asri. Oh Ya. seperti itu. Jadi hanya daunnya saja Ya, yang betul bisa sekali dikonsumsi Bu ya. Asri. Baik. Selanjutnya anak-anak, di sini ada sayuran batang. Sayuran batang adalah tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian batangnya. Nah, biasanya batangnya ini beruas-ruas Ibu Asri karena tempat menempelnya daun-daun pada tumbuhan tersebut. Nah, sayuran batang itu contohnya ada asparagus, kemudian ada seledri. Nah, tangkainya bisa dimakan juga. Nah, sayuran batang yang baik memiliki ciri batangnya masih muda, berwarna cerah, serta tidak busuk. Ya. Iya, gitu. Oke, lanjut. Di sini ada sayuran polong. Ya, sayuran polong di sini ada beberapa contoh gambarnya. Ya, coba tebak anak-anak, apa ini? Betul, ini adalah kacang panjang dan sayuran kapri. Ya, jadi sayuran polong ini bisa dimakan kulitnya dan polongnya juga bisa dimakan. Jadi keseluruhannya bisa kita konsumsi. Iya, betul ya. sekali Bu Asri. Ya, kualitas sayuran polong yang baik ini biasanya yang muda. Biji sayurannya tidak menonjol, warna buahnya pun terlihat segar. Dan tidak ada bagian yang rusak. Iya, betul Nah, sekali, kalau kita mau konsumsi sayuran, ternyata ada yang bolong, itu ternyata yang busuk ya, Betul sekali, dan ada hamanya. Jadi alangkah lebih baiknya kita buang saja untuk yang bagian rusaknya itu, karena biar tetap sehat ya, segar sayurannya ya. Baik. Kemudian ada sayuran bunga. Ya, bisa dilihat di sini ada sayuran bunga kol. Betul ya. Di sini sayuran ini memiliki kualitas baik jika bunganya tersusun secara kompak, ukurannya besar, warnanya cerah segar, dan tidak digigit hama. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan sayuran bunga. Ya, ini sayuran bunga brokoli. Ya, brokoli ini banyak mengandung vitamin C dan B6, Bu Yuni ya. Nah, ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Ya, oke. Kemudian ada sayuran bunga. Nah, ini coba tebak anak-anakku semua yang ada di rumah. Coba, ini namanya bunga apa ya? Oh, betul. Ada yang tahu, ada yang tidak nih Bu Yuni. Ternyata dia belum tahu ya. Oke anak-anak, Ibu kasih tahu ya, ini adalah sayuran bunga kecombrang. Ya, bunga kecombrang ini mengeluarkan aroma yang segar dan harum sehingga dijadikan bumbu penyedap. Ya, rasanya ini Bu Yuni, asam, mirip jeruk lemon ya, dan pedas jahe dengan aroma harum serai. Betul, Mbak. Nah, biasanya ini Bu Yuni diolah sebagai campuran tanah urap. Urap, betul ya. Coba Bu Yuni, ada lagi nggak yang biasanya untuk diolah sebagai apa? Iya Bu Asri, bunga kecombrang ini selain untuk campuran urap, juga bisa menghilangkan bau amis pada ikan nih Bu Asri. Jadi direndam dengan air rendaman ikan sebelum diolah ya? Iya, betul sekali Bu Asri. Ya, oke. Kemudian ada sayuran bunga. Nah, ada lagi nih. Sayuran bunga apa anak-anak? Iya, betul sekali. Sayuran bunga turi. Ya, sayuran bunga turi ini memiliki dua jenis turi. Turi merah dan turi putih. Dan sayuran jenis bunga turi ini memiliki rasa yang agak pahit dan gurih. Ya,
Jadi ini biasanya diolah untuk makanan pecel. Ya, pecel Madiun biasanya ada ini sayuran bunga turi. Bagi anak-anak yang suka makan pecel biasanya ada ya sayuran bunga turi ini karena rasanya itu gurih. Betul sekali, Mbak Asri. Oke, kemudian dilanjut ada sayuran buah. Di sini ada buah tomat dan buah paprika. Iya, betul. Ya, sayuran buah ini memiliki kualitas baik jika memiliki tingkat umur yang cukup. Berukuran besar dan sayurannya pun buahnya berwarna cerah Bu Yuni. Ya, segar serta tidak ada bagian yang busuknya. Iya, betul sekali. Oke. Kemudian ada selanjutnya kita lihat anak-anak, di sini ada sayuran umbi-umbian. Ya. Yang pertama ini ada sayuran umbi batang. Nah, contoh sayuran umbi batang di sini ada umbi talas, kemudian ada kentang. Nah, kemudian umbi batang yang baik ini apabila umbinya sudah cukup umur. Artinya dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, Ibu Asri. Kemudian berukuran besar, tidak tumbuh tunas dan bagian luarnya tidak ada yang busuk. Ya. Selanjutnya ada sayuran umbi akar. Ya. Sayuran umbi akar di sini contohnya ada lobak dan wortel. Sama seperti umbi batang tadi, bahwa sayuran akar yang baik adalah yang sudah cukup umur, kemudian ukurannya besar dan tidak ada bagian yang busuk. Yang terakhir Bu Asri, ini ada sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis di sini contohnya bawang merah dan bawang bombay. Ya, sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuhnya di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun dan sudah berumur cukup. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung ya, yaitu ada sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna merah, sayuran berwarna kuning, dan sayuran berwarna ungu. Ya, bisa kita lihat di sini ya anak-anak semuanya, ada sayuran berwarna hijau. Itu ada beberapa gambar di situ. Ada sayuran bayam, sayuran kangkung, sayuran kol hijau, ya, dan masih banyak lain ya untuk sayuran berwarna hijaunya ya. Dan di sini sayuran hijau itu kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, mengandung berbagai vitamin A, C, dan K yang bermanfaat untuk pembekuan darah Bu Yuni. Betul sekali Bu Asri. Apa ya? Pasti ada yang nanya nih pembekuan darah. Pembekuan darah itu vitamin K-nya berfungsi sebagai mempermudah menutup luka. Jika kita terjatuh, ternyata darahnya mengucur terus-menerus. Nah, kalau kita rajin memakan sayuran berwarna hijau, vitamin K-nya ini dapat bisa membantu pembekuan darah pada luka yang terbuka. Betul sekali, Bu. Ya. Kemudian ada sayuran berwarna merah dan biru ya. Di sini ada tomat merah, ada paprika merah, ada beet ya. Nah, anak-anak semua, buah beet itu ya kalau masih mentah ini terlihatnya memang merah. Tapi kalau sudah diolah sebagai bahan pangan, ini akan berubah menjadi berwarna biru keunguan Bu Yuni. Seperti itu berarti. Iya, betul ya. Kemudian ada kubis merah, itu adalah kol merah. Ya. Oke, kemudian anak-anak di sini ada sayuran berwarna kuning atau orange ya. Sayuran berwarna kuning ini contohnya paprika kuning, kemudian ada wortel dan ada labu. Nah, sayuran ini mengandung beta karoten dan alfa karoten yang berfungsi untuk menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh. Ya. Kemudian membantu meremajakan sel-sel dalam tubuh dan memberi sistem kekebalan agar kita tidak mudah terserang penyakit. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada sayuran berwarna ungu. Di sini contohnya ada terong ungu, bayam, kemudian ada bawang merah. Tanaman ini banyak mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Dapat mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Nah, itu tadi ya Bu Asri ya. Jenis-jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan dan berdasarkan pigmen yang dikandung ya. Baik anak-anakku semuanya,
sekarang dilanjutkan untuk contoh tanaman sayuran yang dibudidayakan. Iya. Ya, di sini ada apa? Bawang merah, betul ya. Bawang merah ini nama ilmiahnya Allium cepa. Bawang ini dapat tumbuh pada sawah atau tegalan dan habitatnya biasanya itu ada di daerah tropis atau hawa-hawa panas ya. Nah, dan umur tanaman ini 65 sampai 90 hari setelah tanam. Biasanya terkenal di daerah Brebes. Betul sekali. Ya. Oke. Kemudian ada tomat, nama ilmiahnya Lycopersicum esculentum ya. Oke, kemudian ada bayam, nama ilmiahnya Amaranthus spesies ya, termasuk. Kemudian ada kangkung, Hipomera retans, dan kemudian ini ada sawi sendok, nama ilmiahnya Brassica rafael atau yang terkenal dengan pakcoy. Oke. Ya, terus wortel, dan kemudian ada manfaat sayuran ya. Yang pertama itu untuk melancarkan pencernaan, kemudian sumber energi, mencegah hipertensi, menurunkan risiko kanker, meredakan stres, dan menyehatkan kulit dan rambut. Ya, alhamdulillah Bu Yuni. Ya, sudah disampaikan semua. Sudah disampaikan semua materinya ya untuk budidaya tanaman sayuran. Cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu berdua berikan. Semoga bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa kerjakan latihannya. Linknya yang akan dibagikan atau di-share ke sekolah masing-masing ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap stay at home dan terapkan 3M-nya ya, Yuni ya. Yang pertama menggunakan masker bila ingin bepergian. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bernyanyi unisono. Betul sekali. Iya. Nah, kita lanjut. Ya, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu adalah menjelaskan tentang konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dan memahami tekniknya juga. Iya, benar juga. Ini kita lanjut ya, Bu ya? Iya, lanjut. Oke. Nah, ini ada kesimpulan yang sebelumnya dibahas ya. Kita baca aja ya kesimpulannya ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah artikulasi. Ketika kita bernyanyi, artikulasinya harus jelas. Iya, harus jelas ya. Artikulasi itu seperti ini ya. Nah, ada bentuk-bentuknya. Ini ada bentuk mulutnya ketika A, mangap, ketika I ya. Coba lihat disimak. Ya, gambarnya. jadi kalau misalkan kita bernyanyi ada huruf A, I, U, E, O, suaranya harus jelas juga. Jadi misalkan A, berarti mulutnya A. A, I, U, E, O. Oh iya, benar sekali. Ini ada contohnya, silakan kalian bisa latihan di rumah ya. Betul. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Lanjut. Oke. Lanjut ke latihan bernyanyi unisono. Betul. Ya, di sini ada keterampilan dalam bernyanyi unisono. Ada 3 ya Bu ya. Ada 3. Yang pertama, ketepatan membidik nada atau pitch. Atau pitch ya. Iya, betul. Yang kedua, interpretasi lagu. Itu dalam hal tempo dan dinamika. Ya. Yang ketiga ada penjiwaan lagu. Ada penjiwaan lagu. Jadi kalau misalkan kita bernyanyi itu ada penjiwaan lagunya juga ya Pak ya? Iya, ada penjiwaan lagunya. Yaitu ada satu, itu ada ritme atau bisa dibilang dengan irama. Ya, betul. Ya, dan juga ada birama. Betul Iya. sekali. Nah, oke, kita contohkan dulu nggak ini irama itu seperti apa sih? Irama tuh irama lembut gitu ya? Iya, ada irama lembut, ada cepat, keras, iya ya. betul. Benar, ada birama 2/3, 4/3. Betul. 4/4 maksudnya, bukan 4/3. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini kita akan latihan membidik suara ya. Yang pertama itu, ya. yang tadi kita membidik suara itu yang dikatakan pitch ya Bu pitch, ya. Betul. Nah, di sini ada 3 langkah Bu. Ada interval sekonde, interval tet, dan interval kuartet. Ya. Nah, kita contohin yang interval second. Ya, second. Gimana Bu ya contohnya? Kalau yang second itu kan ada 1, 3, 2, 4, 3, 5. Nah, itu dibacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya ya. Ya, berarti kalau misalkan do, mi, re, fa, mi, sol, la, fa, sol, si, la, do. Oke. Dan berikut-berikutnya juga bisa dibacakan dengan solmisasi ya di rumah betul. ya. Kalian juga bisa menggunakan
satu ini, yaitu pianika ya. Oke, ini ada pianika yang bisa kalian gunakan untuk membidik suara. Jadi ketika kalian mau nyamakan suaranya, Nah, itu seperti yang tadi saya nyanyikan. iya, seperti sama aja. Nanti terusannya Yang kedua dan kalian yang bisa- ketiga juga sama, tetapi beda notasinya aja ya, Pak beda ya. notasinya aja. Nah, ada selanjutnya lagi yaitu, nah di sini juga ada membaca dan menulis notasi ya. Iya, Bu, ya. kalau misalkan musik itu ada membaca dan menulis notasi. Nah. Itu tuh apa sih, Pak, kira-kira? Nah, ini tuh membaca dan menulis notasi. Notasi itu adalah ketika kita mengekspresikan melalui penulisan di kertas ya. Ya, Nah, betul. tuh ada tiga nih, yaitu unsur notasi Ya, yang kedua penulisan, adalah dan penulisan. analisis notasi. Betul. Nah, notasi itu ada dua jenisnya. Ada notasi angka dan notasi balok. Ya, contohnya gimana sih Bu? Notasi angka dan balok tuh? Kita lihat. Ya, kita lihat ya. Nah, ini bentuknya ya, notasi angka. Ada Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 0. Betul, Pak. Nah, tapi kalau angka 0 itu adalah tanda diam atau tanda istirahat. Oh iya, tanda istirahat ya. Jadi kita diam ya, tidak bersuara. Tidak bersuara sama sekali. Contohnya Kalau apa? Contohnya apa ya? Contohnya ketika Misalkan ada 1, 0, 2, 3, 4 ya. boleh. Coba bacakan. Oke, yuk. 1, 0, 2, 3, 4. Oke, berarti do, re, mi, fa, sol. Nah, jadi ada istirahatnya, ada jedanya gitu, Pak. Iya, kalau misalkan itu kita bisa mengambil nafas di situ ya. Betul. Nah, di sini juga ada notasi balok. Balok. Nah, kalau notasi balok itu bermacam-macam. Ada bentuknya aneh-aneh, Pak. Seperti toge. Tahu toge, tapi berwarna hitam. Iya, seperti Nah, toge. yang pertama ada not penuh. Itu bentuknya seperti lingkaran. Iya. Tengah-tengahnya itu tidak ada warnanya. Itu seperti donat. Iya, seperti donat iya, ya, Bu, ya. betul. Iya. Nah, ada tanda istirahatnya juga. Itu seperti topi koboi. Ya, tapi terbalik ya, Bu ya. bentukannya. Iya. Nah, nilainya itu bernilai 4 ketuk. Oh, 4 ketuk. Oke. Oke, Dan lanjut lagi. Yang kedua ada notasi setengah ya. Nama notasinya setengah, bentuknya seperti donat, tapi dia mempunyai tangkai ke atas. Oke. Dan yang ini tanda istirahatnya itu seperti topi koboi yang utuh ya, tidak terbalik ya Bu ya. Iya, betul. Memiliki nilai 2 Dua ketuk. ketuk. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat bagaimana bentuk-bentuknya dan nama-namanya. Oke, lanjut lagi, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Nah, seperti manusia memiliki rumah. Nah, notasi balok juga punya rumah. iya. Yang tadi kalian lihat di slide sebelumnya itu ada notasi yang ditempatkan nanti di paranada ini. Ya, paranada atau sangkar nada ya. Iya, betul. Kalau burung itu mempunyai sangkar, nah nada pun juga sama ya. Nah, kalau para nada itu ada apa aja sih, Pak? Nah, paranada itu ada 5 garis Dan? ya, dan 5 spasi. Oh, jadi ada 5 garis sama 4 spasi. Iya, 4 spasi ya. Nah, dan ini ada bentuk utuhnya ya. Itu ada birama dan ada tanda mula dan bentuk ada angka 4/4 itu namanya birama. Iya. Betul. Oke, lanjut lagi kita. Lanjut ya. Ya, Nah, di sini ada contohnya, Bu. contoh penulisan notasi balok. Nah, Betul. notasi balok. Nah, sebenarnya itu memang ada beberapa yang kurang karena harus digaris-garis. Cuman Iya. kita pemula, jadi Belajar ini apa namanya mengenali Ya. bagaimana sih penempatannya dan itu juga ada nadanya ya. Iya, betul. Dan di situ kalian bisa lihat di TV kalian itu mempunyai nadanya masing-masing. Betul. Nah, oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, terus ada Nah, wilayah kalau- suara ini. Wilayah suara. Jadi kalau bernyanyi itu antara perempuan dan laki-laki itu berbeda suaranya. Iya, namanya ambitus ya. Namanya wilayah suara itu ambitus. Ambitus. Ya. Kalau laki-laki ada berapa sih, Pak? Laki-laki itu mempunyai 3 kelompok 3 suara kelompok. ya. 3 Apa aja kelompok tuh? suara itu ada yang paling rendah ya, itu bass ya,
Terus yang sedang itu ada bariton, dan yang ketiga ada yang paling tinggi itu tenor. Nah, kalau misalkan itu tadi kan untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan, Ya. itu yang paling rendah adalah alto, yang sedangnya itu mezzo sopran, dan yang paling tinggi adalah sopran. Iya, itu jadi suara atau nada manusia itu mempunyai wilayah-wilayahnya ya Bu Iya, ya. dan berbeda-beda. Dan berbeda-beda. Jadi tidak sama perempuan dan laki-laki itu. Betul. Oke. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, Nah, di sini ada teknik bernyanyi satu suara ya. ya, atau disebut juga dengan unisono. Satu nada ya, satu nada. Tapi kalau misalkan unisono itu berarti bernyanyi satu suara, tapi secara berkelompok, Pak. Secara berkelompok. Iya, dan di sini ada hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan harmoni dalam bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok adalah sebagai berikut nih. Yang Ya. diperhatikan nih ada 4 Bu. Oh, ada 4 nih ya. Mm-mm. Berarti yang pertama adalah Kesamaan pitch. nada. Ya, Betul, kesamaan pitch, nada. Ya, yang kedua adalah kesamaan tempo atau interpretasinya. Ya, Yang ketiga, ada kesamaan dinamika. interpretasi. itu masuk ke interpretasi juga. Iya, masuk juga ke Nah, yang interpretasi. keempat, Yang keempat ada kesamaan penjiwaan dan ekspresi. Ekspresi. Jadi kalau bernyanyi secara berkelompok, kita harus menyamakan menyamakan ekspresinya juga. ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita mau bernyanyi, itu juga harus sama ekspresinya. Tidak harus kalian bergumang, yang lainnya bernyanyi suara keras, tapi kalian cuma bergumang, itu bukan nyanyi unisono. unisono, bukan nyanyi secara berkelompok. Iya benar. Dan ini ada contoh video. Ya, nanti kalian bisa tahu bagaimana sih gambaran bernyanyi unisono ini. Coba simak video ini. Kita simak videonya. Nah, Ya. itu adalah teknik bernyanyi secara unisono, itu secara berkelompok. Secara berkelompok ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini ada di perlombaan unisono tuh, ada tulisannya ya Bu ya. Iya, betul. Ada kategorinya unisono. Dan ini bisa dicontohkan seperti upacara bendera ya. Kalian kalau misalkan disuruh jadi paduan suara, bernyanyi paduan suara itu, nah termasuk itu juga termasuk unisono. Iya, suaranya harus sama. Harus sama, Iya. iya. Tidak boleh bergumang atau kalian melenje-lenje gitu. Gimana sih sikap supaya badan kita tetap tegak gitu ya? Ya, sikapnya berarti kan harus berdiri, Iya, harus berdiri. tegas, ya tegap, Relax. harus rileks, Nah, jangan biasanya sih goyang-goyang kalau iya, anak-anak kalau ya. kita lihat ya seperti itu. Tapi kita menyanyikan lagu kebangsaan, jadi kita harus semangat ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Dan contoh lainnya kalau misalkan kalian bisa lihat ya, biasanya kan kalau misalkan ada grup vokal ya, atau kelompok musik, biasanya kelompok bernyanyi, biasanya ada yang pecah suaranya. Ya, itu beda lagi. Ya, itu itu bukan beda lagi. unisono namanya. Namanya Vokal grup itu Vokal bisa grup, juga. iya. Paduan suara beda tapi berbeda-beda juga. Itu ada ambitus-ambitusnya, Ya, wilayah nadanya. ada ambitus dan wilayah nadanya. Jadi ketika nanti kalian pecah suaranya, itu ada kelompok suara sopran, suara alto, suara tenor, suara bass. Ya, gitu. biasanya kalau paduan suara tuh SATB ya. SATB, Iya. benar sekali. Untuk mengingat-ingatnya itu ada singkatannya namanya SATB. Iya, Sopran, SATB. alto, tenor, dan bass. Ya, sopran, alto, tenor, dan bass. Iya. Oke. Nanti itu kita bahas setelah pertemuan berikutnya ya. Ya, betul sekali. Nah, Ya. kita akhiri sampai kita sini. akhiri sampai sini saja. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, siswa-siswaku. Semoga kalian sehat-sehat terus di rumah. Jangan lupa 3M. Ya, 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke ya.
Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika kita menjelaskan itu ada yang kurang tepat. Betul. Harap maklumi saja. Kita tutup ya Bu ya. Iya.